Yang terakhir, praktek pembelajaran terpadu harusnya kemarin dibahasnya. Cuma kalau kemarin dibahas, pertemuan hari ini jadi nggak ngebahas apa-apa. Saya juga sempat dilema kemarin tuh sebenarnya. Cuma ya sudah, yang berlalu sudah berlalu. Sekarang untuk mungkin kita bahas ini sekalian untuk evaluasi juga. Lalu tugas terakhir, kalau memang mau diperbaiki, masih ada kesempatan, masih saya beri kesempatan sampai 1 minggu ke depan, artinya beberapa hari, 5 hari dari sekarang untuk memperbaiki video. Sekiranya masih kurang yakin dan lain-lain, bisa diperbaiki. Intinya gitu aja ya. Oh gitu ya Pak. Jadi ada waktu untuk yang mau perbaiki. Video yang ketiga terakhir ini masih saya beri kesempatan gitu untuk memperbaiki, artinya biar lebih maksimal nilainya di sisinya. Kita langsung bahas aja. Di modul 6 ini kita akan membahas tentang praktek pembelajaran terpadu. Harusnya kan praktek di sekolah ya, di sekolah praktek mengajar atau di simulasi di kelas. Tapi karena memang keadaan, makanya tugas 3 itu diarahkannya ibu simulasi, berandai di sana ada anak murid yang lagi ibu ajar. Intinya sih seperti itu di tugas 3 itu. Gitu, ibu simulasi menganggap di depan ibu itu lagi banyak anak-anak lagi pada mengikuti pembelajaran. Ini seperti itu. Nah, itu praktek simulasi yang kemarin. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini praktek pembelajarannya. Nah, untuk praktek pembelajaran ini di modul 6 ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama kegiatan belajar 1, praktek merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang kedua kegiatan belajar 2-nya praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Kita langsung saja ke kegiatan belajar pertama. Di kegiatan belajar pertama kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran terpadu, Integrated Teacher and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Pendekatan dalam pengembangan kemampuan anak dalam proses pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya dalam kehidupan. Interdisiplin Curriculum Approach, pemaduan antara materi pembelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, kebutuhan dan minat anak, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Nah, pengertian dasar pembelajaran terpadu ini diambil dari 5 hal. Ini yang 2. Lalu yang ketiganya thematic approach atau pembelajaran berlandaskan dengan pembelajaran tematik, merupakan suatu proses strategi yang mengintegrasikan isi bahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang lain. Artinya pendekatan tematik ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan isi bahasa, artinya keterampilan dalam bahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, dan mengaitkannya dengan beberapa mata pelajaran yang lain dalam satu waktu yang bersamaan. Lalu ada yang keempat, ini ada coherent curriculum approach atau secara koheren pendekatan kurikulumnya, pendekatan untuk mengembangkan program pembelajaran yang menyatukan dan menghubungkan berbagai program pendidikan. Artinya kurikulum yang pembelajaran terpadu itu harus koheren pendekatannya. Jadi mengembangkan pembelajaran yang menyatukan dan menghubungkan berbagai program pendidikan itu di dalam pembelajaran terpadu itu. Nah, yang terakhir adalah holistik, pendekatan holistik. Nah, harus menyeluruh, pengkombinasian antara epistemologi, sosial, psikologi, pendekatan pedagogik untuk pendidikan anak, yaitu menghubungkan antara otak dan raga, antara pribadi
dan pribadi antara individu dan komunikasi dan antar domain-domain pengetahuan. Artinya pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran kurikulum terpadu itu harus holistik, menyeluruh. Jadi mencakup, kalau di yang ibu bapak kenal dalam kelas itu kan ada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pendekatan dalam pembelajaran terpadu itu harus mencakup ketiga ranah tersebut. Nah, selain ketiga ranah tersebut juga harus mengkombinasikan aspek epistemologi, sosial, psikologi, lalu pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan anak, berhubungan dengan kegiatan anak dan pola berpikir anak, itu harus ada di dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Selanjutnya, jenis pengembangan model pembelajaran terpadu. Nah, di jenis pengembangan model pembelajaran terpadu seperti halnya yang sudah kita bahas di modul pertama terdahulu, ada tiga yang direkomendasikan oleh tim kurikulum PGSD nasional. Nah, di sini ada dua jenis pengembangan model pembelajaran terpadu di Indonesia yang dikembangkan. Pertama, model jaring raba-raba, dan model yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Nah, model jaring raba-raba ini model yang dipakai di dalam kurikulum 2013 saat ini. Yang Bapak Ibu dalam mengajar pakai sekarang kan model WIBIT atau jaring laba-laba. Kalau Ibu lihat jaring tema dalam setiap temanya itu menggunakan model WIBIT, artinya satu tema berhubungan dengan beberapa mata pelajaran yang lainnya. Nah, pertama, model WIBIT dapat diterapkan pada tingkat sekolah dasar karena anak masih bersifat holistik dan dalam memandang sesuatu. Artinya anak-anak masih bersifat menyeluruh dalam memandang segala hal. Jadi belum ada anak-anak yang bisa memandang sudut pandangnya sudah tajam, artinya anak-anak sudah memandang berdasarkan sudut pandang. Contoh dari sebuah wacana, mereka memandang bahasanya saja. Ada ya beberapa anak-anak yang bisa seperti itu, tapi beberapa anak masih memandang secara keseluruhan dari setiap wacana itu. Makanya model WIBIT itu sangat direkomendasikan untuk di sekolah dasar. Lalu ada yang kedua, model connected. Nah, model connected ini atau keterhubungan ini di tingkat MTS atau SMP, hal ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak dalam menghubungkan konsep dengan konsep yang lainnya, topik satu dengan topik yang lainnya, dan keterampilan satu dengan keterampilan lainnya. Nah, model keterhubungan connected ini mengapa ada di SMP atau di MTS dan yang lebih tinggi? Karena nanti setelah mereka belajar dengan model WIBIT, mereka punya dasar-dasar. Di sekolah yang di tingkat yang lebih lanjut, mereka akan berusaha untuk menghubungkan antara yang sudah didapatkan dengan pengetahuan yang baru. Seperti halnya di SD kan masih ada pelajarannya masih IPA ya, pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti kan di SMP mereka sudah memecahkan IPA-nya menggunakan IPA terpadu. Nanti ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, mereka nanti akan menghubungkan yang tadinya holistik secara menyeluruh di ilmu pengetahuan alam, di SMP-nya nanti dipecah, dan tapi mereka akan menghubungkan antara biologi dengan fisika dengan yang lain-lainnya, mereka akan menghubungkan. Intinya seperti itu. Makanya model connected ini lebih cocok digunakan di SMP, karena penggunaan model connected ini juga harus ada dasarnya. Jadi penggunaan model keterhubungan ini siswa itu harus ada dasarnya dulu. Jangan sampai si siswa ini tidak memiliki dasar pengetahuan sebelumnya. Lalu kita menggunakan model connected, nanti akan kerepotan dalam penggunaannya. Ya, selanjutnya proses kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi. Nah, yang pertama,
yang sudah dibahas kemarin ya, ini di modul 3. Pertama, menetapkan mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan tema yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan peta keterhubungan. Yang kelima, menyusun satu pembelajaran terpadu. Ini udah kita bahas yang kemarin, penjelasan-penjelasannya. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh jaringan tema dari penetapan kompetensi dasar. Ini contohnya di KD1, KD2 bahasa Indonesia, lalu KD IPS-nya apa, KD matematikanya, lalu KD IPA-nya. Nah, temanya ini contohnya diri sendiri. Ini contoh peta jaringan tema. Nah, lalu setelah dipetakan jaringan tema, nah ini juga contoh peta jaringan tema. Jadi ini 5 mata pelajaran. Nah, ini seperti yang ada di dalam kurikulum Ibu Bapak mengajar di sekolah dasar. Ini kan seperti ini ya. Temat umum, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Nanti dipecah lagi menjadi subtema. Misalkan subtemanya hari pertama PKN dan bahasa. Lalu nanti hari kedua PKN, bahasa, dan sains. Nanti hari ketiga bahasa, sains, dan IPS, dan lain-lain sampai 7 hari. Jadi satu tema ini biasanya 1 bulan atau 1 minggu, tergantung dari banyaknya kompetensi dasar yang Ibu masukkan di dalam tema tersebut. Nah, kalau dalam praktek ini Ibu cukup menggunakan maksimal 3 kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran, dan maksimalnya 3 pelajaran saja. Ini contohnya 5. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya. Ini rencana RPP, sama seperti RPP yang ada di modul sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi setelah kita membuat jaringan tema, kita masukkan ke dalam RPP. Standar kompetensinya apa? Seperti ini contohnya, PKN mengenalkan makna Sumpah Pemuda, IPS, lalu bahasa dan IPA. Lalu kita tentukan ini kompetensi dasarnya yang tadi dimasukkan. Jadi ini materinya, ada kompetensi dasar. Nah, ini indikatornya. Indikatornya menyebutkan waktu, IPS-nya, dan lain-lainnya nih seperti ini. Lalu setelah indikator, tujuan pembelajaran. Jadi dari indikator itu kita menentukan tujuan pembelajarannya apa. Nah, dari 1 SK itu bisa dipakai ke dalam beberapa tema. Karena dari 1 standar kompetensi itu bisa diturunkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Intinya seperti itu. Kompetensi dasar pun bisa dikembangkan oleh Ibu sendiri, menyesuaikan dengan kemampuan dan siswa Ibu serta lingkungan yang ada. Jika memang temanya kurang tepat dilaksanakan, baiknya memang kompetensi dasar diubah sedikit. Makanya kenapa ada yang namanya kurikulum, tapi Ibu tetap disuruh membuat RPP. Nah, tujuannya Ibu membuat RPP itu adalah agar Ibu Bapak bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada secara nasional dengan keadaan lingkungan. Dengan cara Ibu menyusun RPP sendiri. Tujuannya sebenarnya seperti itu, pembuatan RPP itu. Nah, ini indikator yang tadi kita ini. Lalu tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator. Tujuan pembelajaran ini kita buat sesuai dengan indikator yang sudah kita susun di awal. Menyebutkan waktu dan tempat. Indikatornya siswa dapat menyebutkan waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan. Ini tujuan pembelajarannya masih yang biasa. Sekarang kan ada yang metode HOTS, High Order Thinking, High Order of Thinking, kalau nggak High apa? Saya lupa tuh. Pokoknya pendekatan HOTS ya. Nah, pendekatan HOTS ini biasanya di tujuan pembelajarannya dimasukkannya. Nah, kalau menyebutkan itu kalau nggak salah
uh, kata kerja operasional ketiga ya kalau nggak salah nih KKO-nya. Kalau itu apa gitu. Jadi bisa menganalisis kalau nggak salah masuk HOTS menganalisis. Jadi siswa dapat menganalisis waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan misalkan ya. Atau siswa dapat membuat simulasi waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan lain-lain. Jadi kata kerjanya di sini yang menentukan tujuan pembelajaran masuk ke dalam kata kerja operasional keberapa itu adanya di tujuan pembelajaran nanti di sini. Siswa dapat seperti apa? Atau siswa dapatnya bisa dihilangkan jadi langsung menyebutkan waktu dan tempat. Ya. Nah, kalau di HOTS itu biasanya ada kalau menyebutkan itu ada jumlahnya, menyebutkan berapa. Gitu kan? Dan lain-lain. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya karakteristik siswa yang diharapkan. Nah, ini biasa jadi ada dari pembelajaran karakter itu ada pendidikan karakter itu kan yang mungkin sudah Ibu pernah mengikuti pelatihan ya. Jadi karakter yang dapat dimasukkan itu kan kalau nggak salah ada 27. Jadi ada karakter kebangsaan, karakter yang berkaitan dengan diri sendiri, karakter yang berkaitan dengan dirinya dan Tuhannya, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti ini contoh. Ini berkaitan dengan diri sendiri kan disiplin, tanggung jawab. Nah, menghargai ini adalah karakter yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain. Percaya diri, keberanian ini berkarakter yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain juga, dan kerjasama. Mungkin rekomendasi saya bisa Ibu lihat pembagian karakter siswa yang diharapkan karena di sana ada banyak karakter-karakter yang bisa Ibu masukkan. Selain karakter ini kan karakter yang umum, ada karakter yang khusus juga yang karakter khusus yang Ibu bisa terapkan di RPP. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian E-nya, materi pokok PKN, makna Satu Nusa Satu Bangsa ini materinya. Yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda di PKN itu ada makna Satu Nusa Satu Bangsa. Lalu di EPS-nya kerjasama di lingkungan rumah yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Lalu IPA-nya ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup dan tak hidup. Nah, lalu bahasanya mengomentari tokoh-tokoh cerita anak atau mengomentari tokoh-tokoh cerita dalam perumusan Sumpah Pemuda misalkan. Intinya seperti itu. Jadi materi ini bisa Ibu susun sesuai dengan alat dan bahan yang ada di sekolah. Usahakan disesuaikan sesuai mungkin. Jadi makanya sebelum Ibu menyusun RPP itu, setelah menentukan SKKD, Ibu harus melihat bahan yang ada di sekolah agar Ibu bisa memaksimalkan materi yang Ibu susun dalam pembelajaran. Intinya seperti itu. Lalu ini selanjutnya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini umumnya biasanya di awalnya metode ceramah. Umumnya karena biasanya kalau metode ceramah itu kan biasanya digunakan saat Ibu Bapak membuka pembelajaran untuk memancing pembelajaran saat kegiatan apersepsi yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, kegiatan apersepsi atau kegiatan pendahuluan itu kan biasanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab sambil bersenda gurau untuk memancing motivasi anak dan lain-lainnya. Lalu setelah sudah terpancing, jelaskan tujuan pembelajaran, masuk metode yang kedua. Jadi dalam satu pembelajaran itu biasanya gunakan beberapa metode, jangan satu metode. Karena kalau Ibu sudah menggunakan satu metode, contoh metode ceramah saja, nanti akibatnya akan menjadi akan menjadi teacher center, artinya guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran terpadu itu
Diharapkan Bapak Ibu bisa mengarahkan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut menjadi student center, artinya siswa menjadi pusat dari pembelajaran. Jadi guru sebagai fasilitator agar siswa belajar dan menemukan serta mengkonstruksi pengetahuan dan mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Intinya seperti itu. Makanya metode yang pertama tetap ceramah untuk membuka. Nah, yang keduanya bisa diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas, dan metode yang lainnya. Bisa metode eksperimen, observasi, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan awal, persepsi, mengisi daftar kelas, berdoa, ini biasa. Nah, kegiatan-kegiatan di awal, meriksa kerapihan, memeriksa kerapihan siswa, memeriksa kesiapan siswa juga, mempersiapkan materi, dan lain-lain. Ini ada di persepsi di kegiatan awal. Mengajukan beberapa pertanyaan, materi minggu lalu atau materi yang sebelumnya yang berkaitan. Jika materi yang Ibu lakukan materi baru atau materi yang misalkan materi yang subpokok kemarin nih baru selesai nih. Nah, Ibu sekarang materi subpokoknya baru lagi. Nah, mengajukan pertanyaannya, materi yang lama itu yang ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Usahakan seperti itu. Jadi nanti siswa bisa mengaitkan bahwa materi yang dia pelajari itu saling berkaitan dengan yang kemarin dan yang sekarang. Dan siswa bisa memahami secara utuh materi tersebut. Kaitannya dan mengaitkannya siswa juga tidak kesulitan. Usahakan dalam persepsi itu jika materi baru seperti itu. Tapi jika materinya masih berlanjut, masih satu pokok, subpokok atau satu pokok bahasan yang sama, materi persepsinya bisa tentang yang pelajaran yang kemarin. Ini seperti itu. Lalu kegiatan inti, nah ini masih di dalam modul ini masih menggunakan sistem RPP berkarakter yang masih ada eksplorasi. Saya nggak tahu RPP yang sekarang seperti apa, ada eksplorasi, elaborasi dan lain-lainnya atau tidak. Yang jelas ini kegiatan inti dalam kegiatan pembelajaran terpadu itu harus ada eksplorasi. Di setiap mata pelajaran eksplorasinya akan berbeda-beda. Jadi seperti halnya contoh ini, eksplorasi guru. Guru menerangkan tentang makna satu nusa satu bangsa. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Jadi misalkan di pembelajaran kegiatan intinya tentang tadi Sumpah Pemuda. Nah, guru menerangkan tentang Sumpah Pemuda terjadinya seperti apa, itu dampak dari apa, lalu itu merupakan makna dari apa dan lain-lainnya. Nah, itu kan merupakan makna dari satu nusa satu bangsa sehingga pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia mencetuskan untuk membuat pergerakan dan berikrar untuk menjadi satu. Ini kan seperti itu kan. Itu untuk PPKN-nya. Lalu lari ke IPS-nya bisa melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Jadi setelah menerangkan tentang makna satu nusa satu bangsa nih, dirapihin dulu pembelajaran PKN-nya, selesai, nanti dikaitkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan sehari-hari di sini untuk mengaitkan PKN dan ke IPS-nya. Jadi setelah selesai Ibu menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, lalu Ibu bisa memancing dengan contoh makna satu nusa satu bangsa di lingkungan sekalian seperti apa. Nah, itu langsung ini sudah pertanyaan tersebut kan sudah mengaitkan mata pelajaran PKN dengan IPS. Artinya tanya jawab dengan siswa mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, nanti setelah yang ada di lingkungannya tentang makna satu nusa satu bangsa itu didiskusikan. Lalu perbedaannya yang nampak seperti apa. Lalu kenapa bisa seperti itu? Apakah keadaan lingkungan yang berpengaruh atau keadaan yang lain-lainnya? Nah, setelah misalkan nanti keadaan lingkungannya
seperti ini. Nanti bisa dijelaskan juga tentang kenampakan alam. Nanti urutannya setelah kenampakan alam, nah ini bisa guru menerangkan pentingnya memelihara kesehatan. Artinya di dalam kegiatan inti ini, ibu bisa memulai dari bahasa misalkan, lalu PKN, IPS, lalu IPA, atau PKN, IPS, IPA, dan bahasa itu diurut secara berurutan. Nah, yang bisa dipecah di berbagai kegiatan itu adalah bahasa. Jadi di dalam PKN kan ada bahasa juga, menyajikan teks drama dan lain-lain. Ini bisa disesuaikan nih kegiatan intinya. Jadi menyajikan teks di sini bisa kalau berkaitan dengan PKN, teks Sumpah Pemuda dan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks, dalam ini dan lain-lainnya. Ini seperti itu. Jadi kegiatan inti itu tergantung dari ibu menyusunnya, mau mata pelajaran apa dulu, lalu yang ada di setiap mata pelajaran itu apa. Jadi bahasa Indonesia ini bisa jadi inti, bisa jadi pendukung dari setiap mata pelajaran, indikator kegiatan pembelajarannya. Nah, lalu kegiatan elaborasi. Nah, kegiatan elaborasi ini kegiatan yang dilakukan guru untuk melakukan beberapa kegiatan. Contoh misalkan membiasakan peserta didik membaca dan menulis, lalu memfasilitasi peserta didik. Jadi kegiatan elaborasi ini kegiatan yang membuat siswa melakukan aktivitas. Artinya kegiatan elaborasi ini apa yang ibu lakukan, apa yang ibu fasilitasi dalam kegiatan tersebut. Nah, elaborasi itu adalah kegiatan untuk ibu menjadi fasilitator seperti apa. Jadi kayak seperti ini, memberi kesempatan, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada konfirmasi. Nah, setelah melakukan elaborasi dan eksplorasi dan elaborasi, ibu sebelum kegiatan akhir mengkonfirmasi. Nah, kegiatan konfirmasi ini bisa menggunakan tanya jawab, bisa menggunakan kuis dan lain-lain. Itu bisa tergantung dari ibu menyusunnya seperti apa. Nah, setelah bertanya jawab, nanti siswa menjawab, ada yang menanggapi. Setelah selesai semua, ibu bisa meluruskan. Intinya seperti itu. Nah, konfirmasi ini erat kaitannya, sangat berdekatan dengan kegiatan akhir. Nah, di dalam kegiatan bedanya dengan kegiatan konfirmasi dan kegiatan akhir, konfirmasi itu adalah kegiatan yang dilakukan tanya jawabnya seputar dengan pelajaran yang ibu lakukan setelah beberapa bagian tadi. Jadi mengkonfirmasi tentang hal-hal yang apa aja yang mereka kira-kira belum tahu, lalu meluruskan apa-apa yang mereka sudah tahu jika memang itu pengetahuannya agak kurang pas, seperti itu. Nah, bedanya dengan kegiatan akhir, pertanyaan sekitar materi yang diajarkan itu bisa kegiatan yang diajarkan yang kemarin, bisa yang hari ini di kegiatan akhir itu. Kalau konfirmasi harus di hari ini, hal-hal apa yang belum diketahuinya. Tapi di kegiatan akhir, kalau misalkan masih satu subpokok yang sama dengan pembelajaran yang kemarin, nah pertanyaannya bisa sekitar dengan yang kemarin juga. Nah, di kegiatan akhir juga mengumpulkan tugas. Lalu di kegiatan akhir pilihannya ada dua, guru yang menyimpulkan atau siswa yang menyimpulkan. Guru yang mengarahkan. Kalau siswa yang menyimpulkan, guru hanya mengarahkan. Tapi kalau guru yang menyimpulkan, siswa berarti mencatat dan mendengarkan kesimpulan. Nah, ini tergantung dari metode yang tadi ibu susun. Jadi misalkan ibu menggunakan metode ceramah, ya berarti di awal sama di akhir. Di kegiatan akhir, ibu di dalam menyimpulkan juga bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak, agar si anak ini bisa lebih dekat dengan materi dan bisa lebih paham dengan materi.
Intinya seperti itu. Itu adalah kegiatan akhir. Selanjutnya dalam penyusunan RPP ada alat dan sumber belajar. Sumber belajar berarti apa buku yang dipakai, termasuk dengan ensiklopedia, koran dan majalah. Lalu alat dan sumber belajar juga ada sumber belajar, alat peraga, alat yang digunakan, misalkan globe dan lain-lain, atau gambar, atau misalkan kalau eksperimen berarti alat-alatnya apa aja, misalkan gunting, kalau gunting, kertas dan lain-lain misalkan. Nah, lalu yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian dilaksanakan dalam proses dan sesudah proses. Nah, bagaimana penilaian dalam proses? Nah, ini merupakan salah satu contoh penilaian dalam proses. Jadi tes lisan, tes tertulis, uraian isian. Ini tes sesudah pembelajaran nih berarti. Ini sesudah pembelajaran, tes tertulis dan tes lisan. Bentuknya bisa berupa uraian, bisa berupa yang lain-lainnya. Nah, tes secara lisan ini bisa di dalam pembelajaran dilakukannya pada saat proses pembelajaran. Jadi bertanya untuk mengukur sejauh mana mereka mengerti. Kalau memang mereka kurang mengerti, bisa dibantu dengan memberikan arahan kepada mereka. Nah, ini kriteria penilaian di dalam proses pembelajaran. Ini produk, hasil diskusi, ini performa, kerjasama, dan partisipasi. Ini penilaian dalam proses pembelajaran, formatnya. Lalu ini lembar penilaian akhir, kerjasama, partisipan, dan produk, jumlah skornya berapa. Ya, selanjutnya kegiatan belajar 2, praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu. Rambu-rambu praktek pembelajaran terpadu di sekolah sendiri dan simulasi itu di kelas tutorial. Artinya rambu-rambu untuk simulasi di kelas tutorial sebenarnya ini. Nah, melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran terpadu di kelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktek di sekolah. Lalu yang keduanya, sebelum melaksanakan praktek pembelajaran di kelas, Anda harus meminta izin kepada kepala sekolah dan mengkonfirmasi kepada para siswa. Ini rambu-rambunya. Untuk yang ketiganya, untuk melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di sekolah, harus mengisi lembar refleksi. Yang keempatnya, untuk keperluan simulasi pembelajaran terpadu di kelas, harus mendiskusikannya dengan tutor. Yang terakhir, yang keenamnya, limanya bagian pembelajaran terpadu disimulasikan dapat Anda. Jadi bagian-bagian pembelajaran terpadu yang disimulasikan dapat dilewatkan dengan mengatakan pre-memory untuk pada saat simulasi di kelas. Lalu untuk yang keenamnya, harus benar-benar bersikap seperti guru yang sedang mengajar di kelas di dalam simulasi di kelas. Lalu yang ketujuh, simulasi pembelajaran terpadu di kelas akan diamati dan dinilai oleh tutor. Nah, intinya ini berkaitan dengan video yang Ibu buat di tugas tutorial 3. Nanti saya akan menilai berdasarkan, mungkin bisa dilihat ya, di 6.29 dan 6.24. Di situ ada APKG 2. Di 629 ini adalah penjelasan skala nilai APKG 2-nya. Jadi saya nilai berdasarkan APKG 1 dan APKG 2. Jadi video yang Ibu buat di dalam tugas kemarin itu saya menilai berdasarkan APKG 1 dan APKG 2. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari penjelasan saya yang tadi?